Oke anak-anak, setelah menonton dan mendengar penjelasan dari Ibu Tifa tadi, sekarang Bapak akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang ketentuan zakat. Nah, di dalam materi yang kedua ini ada syarat-syarat orang yang wajib berzakat, lalu ada syarat-syarat zakat, dan ada golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat. Yuk kita langsung ke materi. Baik, kita sudah masuk ke PPT-nya, yaitu ketentuan zakat. Dalam berzakat, tentu ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap muslim untuk menjalankan kewajiban rukun Islam yang ketiga ini. Dalam ketentuan-ketentuannya itu ada syarat sah zakat. Atau syarat orang yang wajib berzakat. Syarat orang yang wajib berzakat ini ada 5, biasanya lebih. Sebenarnya lebih nih. Yang pertama yaitu muslim, yaitu orang-orang yang muslim itu diwajibkan untuk berzakat, hanya untuk orang muslim. Dan orang-orang yang non-muslim itu tidak diwajibkan untuk berzakat. Lalu yang kedua itu merdeka. Di zaman sekarang orang-orang yang dimasukkan dengan merdeka itu yaitu adalah orang-orang yang mempunyai harta yang melebihi nisab. Orang dalam di zaman dulu, orang-orang yang tidak merdeka yaitu para budak itu tidak dikenai atau tidak diwajibkan untuk berzakat walaupun hartanya telah mencapai nisab. Lalu yaitu balik. Balik ini dimaksud adalah orang-orang yang telah dewasa. Anak-anak kecil yang masih belum diwajibkan untuk puasa dan sholat itu tidak diwajibkan untuk berzakat. Yang keempat yaitu berakal. Nah, yang orang-orang yang berakal ini yaitu orang-orang yang bisa mengendalikan pikirannya. Orang-orang gila yang tidak stres itu tidak bisa atau tidak bisa diwajibkan untuk berzakat. Lalu selain 4 ini ada juga syarat lainnya yaitu hartanya telah melebihi kebutuhan pokoknya. Nah, orang-orang yang hartanya yang telah melebihi dari kebutuhannya atau bisa memenuhi kebutuhannya, lalu ada harta simpanan atau harta temuan, itu harus diwajibkan untuk berzakat. 6, itu ada tidak mempunyai hutang tadi, orang yang tidak mempunyai hutang. Nah, syarat-syarat ini adalah orang-orang yang bisa untuk melakukan zakat. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu adalah syarat sah zakat. Apa aja sih syarat sah zakat? Kita lihat. Nah, yang pertama itu berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu harta yang dikeluarkan menjadi milik orang yang berhak menerimanya. Nah, sebelum kita berzakat, kita harus berniat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bersungguh-sungguh untuk berzakat. Lalu setelah kita berzakat, harta yang kita keluarkan itu menjadi hak milik orang yang telah menerimanya. Kita tidak berhak untuk mengambilnya kembali. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di materi ini ada 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir. Apa itu fakir? Fakir adalah orang-orang yang memiliki harta tapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Orang-orang ini tidak memiliki penghasilan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan yang ia butuhkan. Lalu yang kedua itu ada miskin. Miskin adalah orang-orang yang memiliki harta tapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya, yaitu dia mempunyai penghasilan sehari-hari tetapi hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan pokok lainnya saja, tidak bisa memenuhi kebutuhan yang besar lainnya karena dia memiliki gaji yang per hari hanya cukup untuk dia makan sehari itu juga. Ini sedikit mirip dengan fakir tadi. Lalu yang ketiga itu ada amil. Amil adalah orang-orang yang mengurus zakat atau orang-orang yang menerima zakat lalu menyalurkannya kepada orang yang berhak untuk menerima zakat. Nah, amil ini adalah petugas zakat berarti. Lalu yang keempat itu ada mu'alaf. Mu'alaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, mu'alaf ini wajib dizakati dengan tujuan agar mereka semakin mantap untuk meyakini bahwa Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lanjut yang ke-6 itu ada rikat.
Di zaman dahulu banyak orang-orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Nah, inilah zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak tersebut untuk dimerdekakan. Dan orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak untuk menerima zakat. Lalu ada yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6. Yang ke-6 yaitu garim. Garim adalah orang-orang yang memiliki hutang dan tidak bisa membayar hutang tersebut, maka dia wajib atau berhak untuk menerima zakat. Tetapi orang yang mempunyai hutang karena dia hutang tersebut untuk maksiat atau berjudi, maka dia telah gugur untuk berhak menerima zakat tersebut. Lalu yang ketujuh ada sabilillah atau fisabilillah. Nah, fisabilillah ini adalah orang-orang yang berjuang atau orang-orang yang telah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu Ibnu Sabil atau bisa juga disebut dengan musafir. Nah, musafir ini adalah orang-orang yang melakukan perjalanan jauh seperti pelajar atau pekerja yang sedang berada di tanah perantauan. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Yaitu waktu pelaksanaan zakat fitrah. Yang pertama, waktu takjil. Dilakukan sejak bulan Ramadan hibah hingga hari terakhir bulan Ramadan, yaitu sebelum maghrib. Ini kayaknya tutupan ini. Oke, ini bisa dicatat ya. Waktu takjil yaitu dilakukan sejak awal bulan Ramadan tiba hingga hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib. Lalu ada waktu wajibnya. Bagi umat Islam yang membayar zakat fitrah semenjak matahari terbenam sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Lalu ada waktu yang lebih afdol atau lebih utamanya, yaitu sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, ini berarti di hari terakhir, hari yang sudah mau lebaran, Idul Fitri. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kita di zakat fitrah, sekarang pelaksanaan zakat mal. Untuk zakat kekayaan seperti emas dan perak, barang dagangan dan hewan ternak, waktu pembayarannya adalah setelah 1 tahun. Jadi setelah kita memiliki harta tersebut dalam 1 tahun, maka kita wajib untuk berzakat. Lalu ada zakat untuk hasil pertanian, dibayarkan setiap panen, sekalipun panennya 2 atau 3 kali dalam setahun. Dan dalam setahun misalnya kita panen 3 kali, maka zakat kita yaitu 3 kali. Setiap panen kita wajib berzakat. Lalu yang ketiga itu ada zakat barang tambang dan harta terpendam dibayarkan saat ditemukan. Nah, misalnya kita menemukan suatu harta atau harta karun seperti itu, maka kita wajib berzakat saat itu juga. Saat ditemukan, maka kita akan melapor, lalu kita berzakat. Nah, lanjut. Apa aja sih hikmah kita dalam berzakat? Yaitu untuk diri sendiri, kehidupan beragama, dan berbangsa dan bernegara. Untuk diri sendiri yaitu untuk membiasakan diri kita untuk taat kepada Allah, yaitu melakukan rukun Islam yang tadi. Rukun Islam yang ketiga tentang zakat. Dan serta mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mensucikan harta dan menumbuhkan perilaku bersyukur. Dan untuk kehidupan beragama kita mempererat tali silaturahmi sesama muslim, lalu memotivasi orang lain menjalankan ajaran agama dan menghindari perilaku tercela. Dan hikmah untuk berbangsa dan bernegara yaitu menumbuhkan perilaku peduli sesama dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kemiskinan. Nah, dalam kita berzakat maka kita akan membantu negara untuk mengurangi kemiskinan di negara kita ini. Oke, itu sekian dari